Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di acara Laser. Kali ini kita akan bertemu dengan pengusaha muda di Semarang. Umurnya ya masih dibilang muda Bang ya. 30 Ya, ada Bang? 30-an. Oke, 30-an. Masih muda lah teman-teman. Jadi ini sekarang kita lagi di Beach Day. Nah, kebetulan yang punya Beach Day ini abangnya ini nih. Namanya siapa Bang? Boleh dikenalin Bang pada pemirsa Bang? Oke, nama saya Muhammad Rifki, eh, asli Semarang, Pak. Umur 33 tahun. Boleh cerita dikit tentang usahanya Oke. Beach Day nggak nih Bang? Ya, kalau Bisde, jadi kita sekarang lagi syuting di Bisde ini. Nah, Bisde ini salah satu divisi usaha saya ya di Semarang ini. Kita basisnya adalah resto, cuman resto kita ini memang sedikit unik, beda dengan yang lain, Mas. Uniknya gimana nih Bang? Uniknya kita itu restonya konsepnya adalah pantai. Jadi ya kita pingin, awalnya tuh saya berpikir begini, saya pingin karena di Semarang ini nggak ada pantai Pasir Putih. Nah, saya pingin menghadirkan sesuatu yang berbeda di kota Semarang. Akhirnya saya kepikiran apa ya? Ini saya buatlah ini Bisde ini kafe, tapi dengan konsep pantai Pasir Putih. Kenapa? Karena ya yang pertama di Semarang itu nggak ada pantai Pasir Putih. Nggak ada kan Semarang kan pantai Pasir Putih kan? Nggak ada Bang, nggak ada. Yang kedua, kafe memang udah banyak banget di Semarang. Dan ya kita ingin membuat sesuatu yang beda lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita buat semi outdoor karena ya kondisi kan kita tahu sendiri kan lagi COVID kayak gini kan. Jadi orang kan juga lebih nyaman kalau di semi outdoor kayak gini. Oke. Terus Bang, gini Bang ya. Kan sekarang kan kita langsung masuk topik bahasan utama Bang ya. Siap. Oke. Jadi gini Bang, apa namanya? Kan sekarang kan balik lagi nih Bang ke outbreak selanjutnya. Outbreak tahap selanjutnya. COVID chapter 3 Bang ya. Nggak selesai ya. Nggak selesai. Kemarin Delta, ini Omicron. Mungkin nanti sebentar lagi ada Megatron atau apa lagi yang lain. Nah, bukan Transformer Bang ya. Bukan Transformer. Bukan Transformer. Iya Bang, jadi ini karena Omicron jumlahnya udah melonjak, otomatis kan orang tuh resah Bang ya sama apa namanya, oh nanti gimana nih gitu kan. Mungkin lebih baik kita tuh cara nyikapinnya gimana sih Bang, terutama dari bidang usaha Bang ya, karena kalau kita bahas ya kesehatan kan udah ada dokter yang bahas nih. Iya, Mas. Kalau kita ngomong prokes ya udah ada yang bahas pemerintah juga kan. Nah, ya sekarangnya kita bahas bidang bisnisnya gitu Bang. Gimana nih Bang? Ya jadi gini Mas Kevin, kalau Omicron ini kan ya katanya ya itu kan lebih lebih tidak mematikan lah, fatality-nya itu lebih rendah dibandingkan varian sebelumnya yang Delta. Jadi kita lihat aja sekarang ini kan kondisinya aja sudah 37.000. Omicron di Indonesia ini sudah 37.000 per hari ya penambahannya. Ini per hari ini ya, tanggal 7 Februari. Nah, kalau kita ngelihat sikap pemerintah sekarang pun itu juga tidak terlalu banyak menutup sektor usaha. Jadi saya rasa untuk usaha di sekarang saat ini insya Allah masih bagus. Cuman ya kalau prediksi dari pemerintah itu kemungkinan kita akan mengalami puncak Omicron di akhir Februari. Ya, kalau buat pengusaha-pengusaha baru yang ingin investasi, ingin membuat satu kafe baru atau buat usaha baru yang berhubungan dengan kalau saya mungkin kayak di resto gini ya, kita kalau menurut saya sih lebih baik wait and see dulu, wait and see. Paling tidak sampai kasusnya sudah mulai melandai. Kita baru bisa ngeliat di akhir Februari. Karena pemerintah bilang akhir Februari itu puncak Omicronnya. Kalau puncaknya seperti apa, ya kita berharapnya nggak sampai kayak Delta lagi. Delta kemarin kan kita semua pusing. Kita semua pusing, semua tutup, ini harus PPKM level 3, level 4 ya, semua pusing. Tapi ya kita berharap Omicron ini tidak seganas Delta, jadi kita masih bisa open untuk bisnis, walaupun ya walaupun kita tetap harus prokes, maksudnya dikurangin kapasitasnya, tapi paling enggak kita tetap masih bisa buka. Terus kira-kira apa sih Bang resikonya ngebuka pas saat COVID? Ini kan Beach Day kan bukanya kan kayak masih baru Bang ya. Iya. Pas COVID ya. Pas Bang, COVID ya. benar. Nah itu dia Bang, pertanyaan saya Bang. Kerennya tuh saya ngeliat Beach Day itu makin hari makin rame aja gitu kan. Ini
kira-kira gimana nih bang? Apa namanya? Berarti ngebuka usaha pas COVID pun sebenarnya bukan suatu masalah yang Iya, enggak sih. besar ya bang? Enggak. Sebenarnya kalau kita buka di saat COVID ini, ya memang ada satu tantangan sendiri. Yang pertama tantangannya itu kita harus siap untuk buka tutup. Oh, Itu harus siap. buka tutup maksudnya gimana? Maksudnya Itu? gini, misalkan tiba-tiba COVID-nya naik tinggi, PPKM level 4, otomatis kan kita harus tutup. Kita nggak boleh menerima dine-in. Kita cuma bisa menerima online atau take away. Kita harus menerima resiko-resiko itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita buka di saat COVID ini juga kita harus memperhatikan tempat kita tertutup atau terbuka. Yeah. Itu yang paling penting. Karena kalau sekarang ini tertutup banget, itu orang masih berpikir dua kali lah. Kita mau makan, apalagi kondisi kasus naik kayak gini. Kalau kita makan mesti buka masker. Iya. Iya kan? Otomatis. Mana-mana restoran sih yang kita buka masker. Nah, Otomatis. makanya beberapa tamu yang datang ke sini itu mereka berpikir mereka di terminal itu mereka bilang iya nyaman karena mereka merasa ini semi outdoor kan. Jadi mereka kalau buka masker di sini masih lebih aman. Itu sih kalau menurut saya ya mungkin tantangannya di siap buka tutup dan kalau indoor ya harus siap-siap sirkulasi udara yang bagus kayak gitu mungkin pakai air purifier atau pakai apa supaya pengunjungnya tetap nyaman. Jadi kita tuh meskipun bikin usaha yang dimana orang ngumpul jadi satu, tapi kita tetap harus ini ketat sama prokes ya bang ya. Harus pantengin terus bang prokes bang. Kalau enggak bahaya. Iya, jangan sampai tempat kita ini jadi klaster gitu kan. Nah, ya itu dia. Jadi klaster perumahan. Gak ada cita-cita perumahan gitu bang. Kayaknya usahanya di mana-mana gitu. Ya perumahan belum. Mungkin nanti ke depan lah. Doain aja insya Allah ya. Insya Allah, amin. Terus ini bang, apa namanya? Kalau di sektor jasanya sendiri gimana bang? Usaha selama COVID kan dengar-dengar abang nih punya usaha travel umroh juga bang ya? Gimana nih bang? Ya sementara ini ya masih tutup mas. Tutup. Cuman ya kita kemarin sudah sempat di bulan Desember 2020 tapi baru sudah siap-siap kita mau berangkat ternyata Saudi nutup lagi jadi akhirnya ya udah jadi berangkat. Nah ini sekarang kita sedang persiapkan untuk keberangkatan kita pertama di akhir Februari ya Februari ini kita insya Allah akan memberangkatkan. Nah untuk Saudi sendiri sih sekarang udah bagus sudah oke. Udah boleh lah kita berangkat ke sana. Berarti kalau kita mau berangkat pakai Fatimah Zahra aja di diskon ya bang ya? Siap. Oh siap. Spesial fresh buat. Oke. Nah, berarti gimana bang? Kok kayaknya abang ini apa namanya sempat memang berarti umurnya sempat stop gitu bang? Iya sampai sekarang masih stop nih. Sampai sekarang kita baru mau mulai ini. Kita baru mau mulai untuk stop. Berarti abang ini hitungannya juga gimana ya? Lumayan berani bang ya? Udah mulai stop tapi malah buka bisnis baru gitu bang. Ya saya berpikirnya sih di awal begini mas Kevin. Kita kalau buka bisnis apapun lah itu ya. Oke. Apapun itu harus ada value-nya. Nilai lebih kita dengan tempat lain itu apa? Ya gitu. Kenapa saya berani buka bisnis di saat pandemi ini, saat COVID ini? Karena ya itu saya lihat kita punya value. Value kita adalah yang pertama tempat kita belum ada di Semarang. Makanya mungkin di Jawa Tengah baru kita yang pertama ya. Satu-satunya tempat yang ada pantainya. Kita punya pantai buatan, ada pasirnya kan, ada pasir putih. Itu value kita yang pertama. Oh, pantai situ bang? Iya, itu pantainya itu ada ombaknya juga itu pantainya kan. Ada ombaknya juga. Ini kan belum ada kan di Semarang kan. Jadi, nah itu yang pertama. Yang kedua saya berpikirnya begini, orang ini kan masyarakat ini kan sudah haus akan liburan. Setelah mereka kemarin terkungkung dengan COVID selama 2 tahun, hampir 2 tahun ini kan. Mereka kan pengen liburan. Cuman kalau mereka mau ke Bali, mau ke Lombok, mau ke pantai mana yang pasir putih, mereka harus terbang naik pesawat itu mereka butuh PCR, antigen, ya kan? Nah mereka bisa datang ke sini, sama-sama masih di Semarang, tapi vibes-nya kayak mereka liburan gitu. Sesuatu yang berbeda. Nah. Itu kenapa saya berani buka di saat pandemi itu. Saya berpikir berarti justru pandemi itu membuka peluang baru untuk
entah itu bisnis baru, apapun itu. entah itu konsep baru. Iya, betul. Wah, iya juga sih, saya aja nggak kepikiran bikin kayak gini bang. Ini pasirnya juga pasir asli, saya pakai sepatu sih nanti malah. Lebih enak pakainya nggak pakai sepatu, Mas. Oh iya, Sebenarnya nggak pakai sandal lebih enak. iya Ya, sih emang kan biar buat terapi juga. Ya. biar vibes-nya kerasa kayak di Kayak di pantai. Karena kalau orang di pantai makanya cawet lanang sama Berarti outfitnya nggak pas ini dong sekarang. oh iya, itu nggak pas ya bang. Berarti pakai celana pendek, pakai kaos gitu kan. Celana pendek kaos yang oversize. Iya. Di pantai masa pakai jaket masih? Saya pakai sih bang. Oh pakai jaket. Pakai. Di pantai pakai jaket ya? Saya di pantai pakai jaket bener gosong. Menjaga bang, kulit saya agak sensitif jadi. Oh gitu. Iya bang, jadi emang butuh apa namanya krim sebelum keluar kan. Dan tetap jaga semuanya bang ya. Kita tuh nggak jaga dari fit aja kan, Betul betul. dari segalanya. Iya. Apalagi kalau terpapar UV terlalu panas. banyak kan kita bisa kena kanker kulit. Cuma kalau sekarang saya lagi kanker bang, kantong kering. Bisa. Iya nih, ya terakhir enak. Jadi ini bisnisnya udah berapa lama sih? Tepatnya berapa lama? Hampir 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan ini kendalanya yang paling apa ya bang? Yang paling susah dihandle tuh kira-kira apa sih? Hujan. Hujan. Oh iya, semi outdoor ya. Hujan. Dipikir-pikir semi outdoor hujan ya. Iya, itulah kekurangannya outdoor ya. Semi outdoor itu kekurangannya ya kalau ada hujan otomatis di sebagian tempat kita nggak bisa kita pakai. Makanya yang bagian sana hujan itu kita tarik ke sini sebagian. Kita tarik ke sini. Nah, ini lagi kita buat, kalau Mas Kevin bisa lihat ini ada tiang-tiang banyak ini. Ini kita lagi buat atap, Mas. Atap baru. Jadi nanti atap ini akan bisa kebuka tutup, Mas. Oh, Jadi jadi gini. jadi pas hujan Pas hujan tutup ya. tutup. Ya tutup. Nanti jadi semua tutup semua sampai di area pantai itu. Pas hujan. Yang pantai tetap outdoor ya, tetap terbuka. Jadi ini malah pantai outdoor pertama di dunia, Bang. Sorry, Bang, pantai indoor. Pantai indoor. Enggak, pantai tetap outdoor, Mas. Oh, pantai itu Tetap outdoor pantainya. Cuman tempat makan aja. Tempat makannya yang kita tutup. Oke, saya pikir pantai tutup juga gitu. Karena kalau pantainya ketutup juga nanti kan vibes-nya kurang bagus ya. Apalagi Iya. kalau buat foto-foto kan kalau ada tiang-tiangnya di atas, Bang. Iya juga sih. Iya. Kayak kita pakainya ya tangannya aja. Yang belakangnya tetap. Terus nih, Bang, apa namanya? Kira-kira kalau boleh ada saran buat teman-teman di rumah ini kira-kira gimana nih, Bang? Untuk teman-teman di rumah supaya mungkin mereka lebih apa ya, berani atau lebih apa namanya, matang lagi dalam konsep dan bisnis gitu kan. Kalau menurut saya yang pertama Mas ya, kita kalau mau buka bisnis baru, apapun itu bisnis barunya. Apapun itu bisnis barunya, yang pertama kita harus mematangkan konsep yang kita buat. Kita pantangin dulu konsep. Mau konsepnya pantai, mau konsepnya kafenya untuk yang lain, atau mungkin bisnisnya bukan cuma kafe, bisnis apapun. Yang penting kita matangkan konsepnya. Yang kedua, kita harus punya nilai lebih, value-nya apa dari bandingkan tempat lain. Karena kan banyak nih, Mas Kevin, orang yang buka kafe itu sekarang tuh udah banyak banget. Jadi ya bisa dikatakan menjamur lah kafe itu. Apalagi di belakang rumah saya aja tuh udah ada berapa? Ada buka baru lagi itu 2. Dalam kondisi COVID kayak sekarang ini, udah buka lagi 3 loh malah sekarang. Udah buka lagi ada 3 di belakang rumah saya loh, Mas. Iya, di dekat rumah saya aja, Bang, ya itu tuh ada 4 kafe, Bang. Dan Baru kan? Iya, baru. Yang enggak, yang 2 udah lama. Oh, 2 lama. Yang 2-nya yang baru. Ini 3 baru. Tapi tetap aja, Bang, saya ngelihat setiap kali saya lewat, saya yang bikin saya terkagum itu tuh kenapa 4-4-nya tuh rame semua gitu. Saya mau duduk gak bisa. Pas mati lampu kan, mau kuliah gitu kan. Mati lampu, mau kuliah, nyari kafe deket rumah, penuh gitu. Ya otomatis saya cari tempat lain kan. Iya, kayaknya betul, Bang. Orang ini udah mulai apa namanya, bosen aktivitas di rumah. Betul. WFH terlalu lama kan. Nah, iya, tapi jangan lupa prokes juga ya pemirsa. Kita boleh aja nih keluar, cuma prokes tetap dijaga. Iya. Jadi kalau kita nggak ngejaga prokes, ya kita jadi sarangnya COVID juga. Betul. Gitu kan. Saya kalau keluar dari sini ya, keluar dari, apalagi kondisi pas naik kayak sekarang ini Mas. Kalau kondisi naik kayak gini, saya pulang dari rumah, pergi dari keluar itu, baju langsung saya kotorin. Saya langsung ganti baju semua. Baju, celana itu semua langsung saya ganti. Sepatu juga nggak masuk dalam rumah.
Berarti emang sekali pakai aja. sekali pakai aja. Nanti kalau mau keluar lagi ya ganti lagi. otomatis kayak gitu. Makanya saya usahakan biasanya itu sehari ya keluar cuma sekalian gitu. Tempat A B C D habis itu balik rumah udah. Jadi pakaiannya efektif ya. Iya, efektif. Enggak nyuci Kalau saya berkali-kali. pulang setengah jam di rumah pergi lagi ganti lagi. Habis berarti mending kalau sekali udah keluar sekalian keliling ya daripada bolak-balik mah resikoin nularin yang di rumah ya bang. Iya, karena kita kan rame-rame. Oh iya bang, ngomongin rumah, abang udah nikah belum sih bang? Udah. Oh udah, alhamdulillah bang. Tahun berapa sih bang? Kayak lupa bang. 2011. Oke. Udah punya anak bang? Udah lama. Dua. Alhamdulillah. Umurnya berapa aja nih bang? Umurnya 3 tahun sama 7 bulan. Wah, alhamdulillah. Dua anak. Itu cewek apa? Cewek semua. Cewek semua. Oh, paling ganteng di rumah. Asik ya, paling ganteng di rumah. Gak ada saingan. Kalau anak jangan dianggap saingan. Kalau anaknya 3 cewek, kalau anaknya 2 cewek semua, ya kan? Semua nanti ininya ke kita semua. Itu jadi direbutan. Oh, iya. Oke. Mamanya rebutan sama kita, anaknya juga kepingin sama kita, jadi semuanya kepingin sama kita karena kita cowok sendiri. Oke. Kalau ada cowok satu malah saingan ya. Iya. Oh, maksud tuh saingan gitu, boy. Saingan kasih sayang. Masa iya gitu? Enggak lah, Bang. Kalau abang nih berapa bersaudara nih, Bang? 3 bersaudara. Abang paling besar. Oh iya, alhamdulillah. Kalau adik-adik abang udah keluarga juga. Udah berkeluarga semua. Saya ditinggal sendirian. Apa mas? Belum tahu. Berapa nih sekarang umur? Saya umur belum ada 24. Belum ada 24 berarti 24 kurang sebulan atau 5 hari atau 10 hari? 24 kurang 3 bulan. Oh 3. Ya 25 lah mas. Ya, belum bang. 25 itu udah pas nih. Belum bang. Kan apa namanya? Kalau saya target itu 27 ya. Kalau target saya pribadi itu 27 paling lama. 27 paling lama kan? Paling lama. 25. Kalau 25 nih kalau nikah itu kalau baru-baru nikah tuh bakal jadi suatu beban tersendiri apa enggak juga. Kalau saya tuh mikir apa namanya waktunya kita untuk keluar bareng keluarga sama teman-teman itu akan berkurang gitu. Nah, kenapa kok bisa berkurang? Sama teman-teman atau sama keluarga? Sama teman-teman dan keluarga nih. Ya saya keluarga itu seperti kayak apa namanya ayah ibu gitu. Otomatis kan kalau kita udah berkeluarga sendiri kan kok saya lihat orang-orang gitu bukan saya kan belum nikah sih jadi nggak tahu nih saya ngeliat orang-orang kok waktunya tuh jadi apa namanya tersita ngurus rumah tangganya sendiri gitu kan ya bukan ngejudge itu sesuatu yang jelek juga tapi kok kayak kelihatan sibuk gitu. Kalau saya lihat sih enggak ya dari awal saya tuh enggak kayak gitu malah. Ya alhamdulillah mungkin istri saya kan bisa bantu kita juga kan. Sebenarnya itu ya nilai plus juga sih mas. Kita kalau udah nikah, maksudnya istri kan bisa ikut bantuin kita. Misalkan kita saya di bidang apa gitu kan. Istri bisa ikut bantuin kita. Kita malah ada yang bantuin sebenarnya. Harusnya buat kerjaan itu jadi lebih ringan. Kalau saya kayak misalkan di travel gitu kan, istri saya udah ada tugasnya sendiri gitu. Jadi ya bisa bantu kita. Apalagi kan orang dalam gitu kan, mungkin nggak mungkin main juga kan. Oh iya. Dalam kan? Enggak istri sendiri. Mau main juga ngapain gitu. Makanya itu. Terujung-ujungnya dipakai bareng juga. Iya kan. Itu juga makanya. Iya. Terus gimana bang? Ada rencana nambah anak nggak nih bang? Ya dikasih aja lah. Pokoknya dikasih 5 alhamdulillah, 3 alhamdulillah. Berarti kalau dengar dari omongannya barusan plannya kayak lebih dari 5 nih. Insya Allah semakin banyak berapa aja disyukurin. Siap. Ada disyukurin, nggak ada disyukurin. Terus abang ini kira-kira ada plan buat buka bisnis baru yang lain nggak nih bang? Ini kayak menarik loh bang. Ini konsepnya pantai selanjutnya nih. Kira-kira konsepnya apa nih bang? Enggak, kita pengen buka konsep gini lagi. Kita tapi mungkin di kota lain. Oke. Kalau ada yang tertarik ya kita juga siap sih buat franchise. Jadi beberapa kemarin udah nanya juga sama kita, ini masih proses dealing
kota-kota lain. Kemarin yang nanya kita tuh udah ada di Temanggung, Sidoarjo, kok Sidoarjo, Temanggung, Malang, sama satu lagi di Bali. Oh, gila pemirsa, baru 4 bulan udah banyak yang nanya franchise. Luar Makanya biasa. saya masih belum berani sebenarnya. Oke. Ya karena masih baru juga sih mas. Bang, kira-kira merek Beach Day itu nggak di trademark apa? Udah kita Udah proses trademark? paten kan. Udah kita proses paten. Jadi ya nanti kita buka dimanapun namanya tetap sama. Tetap Beach Day. Tetap bisa. Tapi karena saya senang dengan interior desain, saya senang dengan apa namanya desain kayak gini, desain kayak gini mas. Jadi di setiap tempat yang akan saya buat itu mereka akan punya ciri khas sendiri. Jadi nggak sama plek kayak gini interiornya. Akan kita rubah mas. Mungkin bisa jadi nanti pantainya gede-gede gitu. Jadi akan kita rubah. Setiap tempat itu punya ciri khas masing-masing. Abang Sama semua. nggak ada, mungkin ada ide atau ada pikiran untuk nambahin live music gitu bang di sini? Nah, Kan biasanya orang-orang di pantai kan mereka ngemusik di sebelah api unggun gitu kan? di unggun. Iya Unggun bang. di gunung. Enggak bang, di pantai juga Ada ada ya? bang. Ada bang. Di film-film ada sih bang. Padahal pantai itu panas. Kan malam kalau malam. Malam. Kalau malam nyala api unggunnya gitu kan. Iya, iya. Kan di SpongeBob juga ada bang. Oh iya. Padahal di dalam air lagi ya. Dalam laut pada. Bisa ada api unggun. Iya, tapi jangan di dalam air situ juga bang, kasih anak-anak gitu. Tenang. Mungkin malam itu bisa kita adain acara api unggun. Jadi gini mas, Kevin, itulah yang membedakan kita dengan tempat lain. Kalau di tempat lain itu maksud saya kafe, di mana-mana kafe itu dia bikin dengan musik. Iya. Iya kan? Nah, saya itu ingin membuat satu terobosan yang berbeda. Jadi pada saat kita masuk ke sini, masuk ke Beach Day, itu yang didengarkan itu bukan suara musik, tapi suara ombak. Suara ombak. Jadi pada saat mereka keluar dari Beach Day, itu mereka benar-benar kayak habis liburan, bukan kayak habis ke kafe. Berarti konsepnya juga salah satu back to nature ya bang ya. Itu nature. Berarti Suaranya ombak dan suara burung, burung. Jadi mereka tuh kayak healing lah ke sini. Nah, mereka kan udah ini kan, biasanya orang-orang tuh udah sibuk dengan kegiatan mereka sehari-hari gitu kan. pengen Weekend ke sini, itu mereka kayak di refresh gitu, kayak healing. Saya pinginnya kayak gitu. Kenapa saya tidak ambilkan musik di sini? Ya, itu salah satu poinnya. Jadi ya supaya mereka tuh kayak mana ya, dapat feel dari liburan mereka gitu. Nanti kalau musik, contohnya kayak kafe nih, kayak kafe-kafe yang ada gitu. Nah, ini kalau dikasih hotel asik sih. Hotel apa? Oh atasnya ya? Oh iya. Bisa mas itu. Atasnya hotel, view-nya pantai. Bener. Itu atas itu bisa kita sewain. Kalau ada yang mau nginep boleh, ada kamarnya. Di atas itu. Iya. Penginapan, bukan meeting room bang. Itu sebenarnya kita buat untuk villa. Jadi saya kalau sama keluarga mau nginep di sini gitu kan, itu ada villanya di situ. Itu ada kamarnya nanti. Oh itu bisa disewain juga. Bisa disewain. Jadi itu multifungsi. Bisa kita sewain jadi kayak villa gitu. Ini cuma satu kamar ya. Oh iya. Villa atau bisa dibuat ruang meeting. Kalau mau dibuat ruang apa namanya, buat acara kayak acara ulang tahun, acara lamaran, Acara nikahan bisa. Bisa banget. Oh, oke. Bisa banget. Tapi kayaknya kalau acara nikahan tetap enakan di Firdaus ya. Iya, Kemarin udah lihat Firdaus Udah, soalnya. Udah dong. Gimana? Oke ya? Luar biasa sih. Luar biasa ya? Luar biasa. Itu Ya lagi kita mau nambah ini mas. berasa kayak umroh tapi bukan umroh sih. Cuma berasa kayak umroh aja. Vibes-nya dapat ya. Vibes-nya dapat, kayak miniaturnya tuh sama semua. Ya sama sih enggak ya, mirip gitu kan. Miripnya itu gimana ya, terlalu mirip gitu. Luar biasa. Karena kita waktu proses pembangunannya sendiri mas, itu tukangnya kita bawa ke sana. Sebelum bangun itu tukangnya kita bawa ke sana. Oh jadi tukangnya dibawa umroh dulu Iya. bang ya. Oh luar Kita biasa. bawa umroh. Tukangnya jadi mulai dari tukang bersihnya, tukang ini semua kita bawa ke sana. 5 tuh tukangnya yang utama intinya itu kita bawa ke sana. Jadi buat ngelihat semua struktur. Iya, buat kita lihat. Jadi mereka kalau cuman lihat foto bisa, tapi ukuran presisinya, kemudian apa namanya feel 3D-nya itu mereka nggak dapat, karena mereka hanya lihat melalui foto.
Tapi pada saat mereka datang ke sana, mereka kan lihat secara visual nih. Nah, mereka bisa merekam itu secara visual, kemudian mengaplikasikan sama. Sampai datangin pohon korma juga. Iya, ada kawan-kawan. Iya, saya ngeliat pohon korma juga. Kayaknya itu udah berbuah belum sih, Bang? Kurmanya belum. Itu kan kurma itu kan baru ya, mungkin sekitar berapa ya? Mungkin ya 4 tahunan ini. 2-3 tahun lah, 2-3 tahun. Kalau korma itu berbuah tuh kapan sih? 7 tahunan lah. Oh, 7 tahun tahun ditanam baru ya, berbuah. Itu 8 tahun sekali ya, Pak? Enggak, bisa setiap tahun bisa. Oh, berarti setelah 8 tahun. Setelah 7 tahun dia baru bisa Oke. berbuah. Nanti setelah itu dia tiap tahun akan berbuah terus. Cuman kan kita melihat kondisi di Indonesia, itu kan harusnya kan ditanamnya kan di padang pasir. Oke. Yang jarang dapat air gitu kan. Oke. Jadi kita malah dapat air terus ini kan. Hujan, apalagi daerah Gunung Pati sana kan Oh iya. hujan terus. Sekarang bawah nggak hujan aja, kadang di sana hujan, Mas. Oke. Tapi ya kita belum tahu nih. Semoga aja bisa. Pohon korma nggak tanam sini aja, Bang. Tanam sini berbuah ini kan pasir, Bang. Pasir putih lagi, mantep, panas ini, Bang. Tapi nggak masuk. Nggak masuk. Nggak pas. Nanti kalau di sini ada pohon kurma dikira padang pasir, Mas, nggak pantai, Mas. Oh iya juga. Tapi ini pohonnya asli, Bang, ya? Asli, kelapa ini asli semua. Kelapa-kelapanya. Ntar berbuah, Bang. Ini kelapa gading, ya mungkin bisa berbuah, tapi buahnya yang kuning itu. Oh, Kelapanya oke. bukan yang hijau itu. Bukan yang hijau. Bukan yang kelapa Berarti gading. dia Tapi ini nggak bisa tinggi dia. mentok ini segini ini, Bang. Bisa. Enggak, masih bisa tinggi lagi sih. Masih bisa tinggi lagi, tapi nggak tinggi banget. Lah Nggak kalau kayak kelapa. masih bisa tinggi lagi atapnya naik buat ini, Bang. Kita lubangin nanti atapnya. Oh. Kalau memang dia naik terus ya, kita lubangin atapnya. Biar keluar aja atas. Kayak gitu. Oke. Konsepnya menarik juga nih, Bang. Ini saya udah 3 kali ini sini. 3 kali ya? Iya, 3 kali. Saya juga amazed kemarin di mana namanya di Instagram. Itu ada yang nge-DM kita. Dia bilang kalau udah 9 kali ke sini. Luar biasa. Padahal kita buka baru 3 bulan kemarin ini. Iya. Udah 9 kali ke sini. Lihat. Ini kok bisa sampai kayak gitu kan? Sampai 9 kali orang ke sini. Artinya alhamdulillah berarti diterima oleh masyarakat gitu kan. Jadi masih bagus sih. Pertama dari taste-nya masih masuk. Jadi taste-nya masuk sih. Masuk ya? Masuk banget malah. Terus untuk dari harganya juga oke, nggak terlalu nggak terlalu mahal, nggak harganya murah tapi bukan murahan, gitu kan. Rasanya juga luar biasa sih. Untuk porsi dengan harga segitu, menurut saya sih Bang udah oke. Jadi porsinya banyak ya. Banyak enggak, dikit enggak, pas. Pas ya. Pas. Jadi kenyang tuh ya udah Pas. Cuman emang kalau di pantai ini bikin sasaran kita sebenarnya Mas ya, itu kan selain anak muda ke sini, sasaran kita juga anak-anak. ya sih ada pantainya Bang. Ya? Iya, ada pantainya dan ada pasir. Oh, pantainya ada pasirnya Bang. Ada Enggak cuma kolam gitu aja. Enggak cuma kolam doang, ada pasirnya. Ini Oke, juga oke. pasir ini kan anak-anak itu kan seneng banget main pasir. Anak saya aja tiap datang ke sini mesti main pasir, nggak mau pulang. Padahal udah hampir tiap hari ke sini kemarin tuh awal-awal itu. Tapi ya sampai sekarang masih kalau ke sini Senang nggak main mau pulang. pasir. Pasirnya itu ya nggak tahu saya kenapa ya, mungkin memang anak-anak Jadi kalau buat keluarga pun nyaman. bapak ibunya senang, Anaknya senang. anaknya senang gitu ya. Ya kalau bawa family ke sini itu gini Mas, misalkan suami istri nih ya, bawa family, bawa anak ke sini juga gitu kan. Nah, bapak ibunya bisa pacaran, Iya. ya, ngobrol santai ya kan. Anak main pasir. Anaknya main pasir. Kalau kita bawa ke kafe biasa Iya. kan nggak bisa. Nggak bisa betul. Iya kan? Terus anaknya, minta ini, minta itu, minta ini. Kalau ini kan enggak. Kita ngobrol di sini, anak-anak main di bawah kita gini aja udah 1 jam aja udah nggak berdiri dia. Cuma di situ aja terus main ini. Apalagi udah dibawain mainan dari rumah, cetak-cetakan pasir, serok-serokan itu kan. Oh ya udah itu Udah. Jadi 1 jam aja nggak mau pulang. Itu dari pagi sampai malam. Sini sering ada anak nangis Mas. Iya, sering ada. Sering ada anak nangis diajak Iya. pulang. Iya. Nggak mau soalnya pulang. Wah, anak-anak aja betah Bang ya. Iya, ada anak nangis. Makanya sampai apa namanya ya kita benar-benar ngakalin lah kalau ada pas nangis kayak gitu kita kasih tahu apa namanya apa sih nangis deh. Oh, jadi udah ada apa namanya safety protokolnya Bang ya. Iya. Buat segala situasi gitu, luar biasa.
Jadi ingat teman-teman, kalau untuk di dalam apa namanya buka bisnis itu, yang pertama tadi Bang Rizky tadi sudah sebut ya. Yang pertama kita tuh konsepnya sendiri tuh harus dimatangin, seperti itu Bang ya. Betul. Konsepnya Yang dimatengin. yang kedua itu jangan takut ngambil resiko. Ya udah dihitung semua kan soalnya. Semua udah ada perhitungannya. Jangan takut ambil resiko, ambil langkah, habis itu selanjutnya Ada value-nya. nah value Dari lebih kita dibandingkan kompetitor. dengan kompetitor yang lain. Kompetitor yang lain. Apa sih nilai lebihnya? Supaya orang mau ke tempat kita. Karena kalau sama, ya mereka kan ngapain sih harus di situ gitu. Ya, misalkan kita jual nasi goreng di sini, di mana-mana kan jual nasi goreng. Nah, yang bedain nasi goreng sini sama di luar, Tempatnya. nah itu dia. dia. Tempatnya berbeda. Iya, berarti apa namanya? Semua itu harus dihitung ya, Bang. Betul. Entah itu dari sisi konsepnya, entah itu dari sisi finance-nya, entah itu dari sisi apa lagi, Bang ya? Sumber Tempat, daya. finance, kemudian makanan, rasanya, semuanya harus baik. Berarti semua itu memang harus terkonsep, nggak ada yang instan teman-teman. Semua itu harus dikonsep. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, meskipun di masa pandemi yang banyak tantangannya, justru ini tantangannya. Justru gimana caranya kita bersama-sama memulihkan kondisi perekonomian di negara. Masa kita mau tidur terus ya kan? Iya, betul itu dia Bang. Kalau tidur terus tiarap. Jadi ya udah pandemi ini ya udah kita anggap aja pandemi ini akan ada selamanya gitu aja. Kita anggap aja COVID ini nggak mungkin hilang. Jadi ya udah kita mau nggak mau harus hidup berdampingan dengan COVID. Kita nggak mungkin mau memulai usaha menunggu COVID itu hilang. Pada akhirnya COVID itu jadi kayak flu. Ya nantinya kan akan menjadi endemi ya kan. Iya. Ya kedepannya katanya sih kalau nggak salah WHO kemarin 2022 akan menjadi endemi. Akhir 2022 ini akan jadi endemi. Ya. Nggak tahu lah. Nggak ada yang tahu kalau lalam. Kalau udah begitu mah cuma puasa Allah saja. Kita manusianya bisa berusaha dan berdoa. Iya. Jangan lupa itu juga teman-teman. Berusaha, tapi juga jangan lupa untuk berdoa. Kalau berusaha lupa berdoa ya nggak balance ya. Timbangannya jatuh satu, berarti ketinggian. Iya. Terjatuh. Jadi sekian teman-teman. Jika suka sama kontennya, klik like, dan subscribe di bawah. Jangan lupa komen ya. Terus tunggu episode laser episode 3 minggu depan.